tapi dia tidak punya mesin di DPRD. Bercanda. Yang hebat dari desa sederhananya, yang hebat dari desa adalah jujurnya, yang hebat dari desa kemandiriannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Balai Catur dan juga warga Sleman pada umumnya. Kembali lagi di acara Balai TV edisi Bedah Pilkada. Ya, kali ini kita kedatangan tamu. Kita bertamu ke dusun Kuwik dan juga dengan Mbak Nur dan juga Mas Iwan untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Nurwi Hayati. Saya pemuda dari Dusun Kuwik. Ya. Perkenalkan, nama saya Iwan Sumanjaya. Saya pemuda dari Kareng Kembang. Oke, Mas. Dari Kembang dan juga Kuwik. Nah, untuk edisi kali ini bagaimana Mas Arkal? Oke, jadi untuk kali ini beda dari konten yang lainnya. Jadi kita khusus pada edisi kali ini bakal bahas tentang bedah pilkada judulnya. Jadi harapannya kita pengen mengajak seluruh warga di Sleman itu memahami benar-benar calon-calon yang ada, calon kandidatnya baik dari partai pengusung, program, visi misi dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan nanti warga Sleman dalam yang masih bingung dalam menentukan pilihan kayak gitu. Berarti deket-deket ini mau ada pemilihan kepala daerah? Iya, benar. Oke, jadi mulai dari pilkada dulu ya. Pilkada itu kan, jadi untuk kali ini memang bakal dilakukan secara serentak di beberapa daerah dan kedepannya memang kan niatannya adalah seluruh pemilihan itu kan bareng. Jadinya kan biar irit gitu. Berarti nggak cuma Sleman aja? Benar. Jadi untuk kali ini pilkada serentak itu ada beberapa ratus daerah gitu, sekitar 200-an. Nah itu termasuk salah satunya Sleman. Kalau di DIY kan ada 3. Ya. Ada Sleman, ada Bantul, sama ada Gunung. Nah, ke Mas Iwan nih, kira-kira isu pilkada atau persiapan menjelang pilkada itu di rekan-rekan terus di tetangga-tetangga itu sudah mulai tahu belum sih informasinya? Kalau saya pribadi baru sering mas. Iya, jadi belum begitu kan sih karena masa pandemi ya mungkin. Ya, betul. Jadi belum ada informasi yang khususnya di Kareng Kembang sendiri belum ada baliho atau apa atau pengumuman dari RT atau hukum belum ada. Oke. Nah, menurutku poin yang sangat bagus yaitu pandemi sih. Nah, untuk Mbak Nur sendiri pilkada di tengah pandemi ini sebenarnya bagaimana menurut Mbak Nur? Mungkin kalau menurut saya tepat dan tidak tepat juga ya. Kemungkinan. Tepatnya karena mungkin sudah saatnya untuk berganti, tapi tidak tepatnya kok situasinya seperti ini. Jadi memang masih pro kontra, Mas. Banyak juga yang menentang. Jadi memang dilematis ya pilkada serentak kali ini dan kontroversi ya, lumayan kontroversi. Ya tapi bagaimanapun nanti jadinya entah tetap dilaksanakan atau tidak ya kali ini kita bedah aja dulu. Bedah dulu. Nah sebelumnya nih, untuk pilkada kan namanya pemilihan kepala daerah. Sebelum kita membahas tentang sosialisasi calon, teman-teman juga harus tahu nih kan, siapa tahu ada cita-cita jadi bupati Sleman. Itu harus seluruh warga Sleman itu harus punya cita-cita sebagai bupati Sleman. Nah kira-kira untuk Mas Arkal gimana sih supaya kita itu bisa menjadi atau calon pemimpin daerah, kepala daerah khususnya di Sleman? Yang pertama kan yang pasti ada tuh banyak tuh syaratnya, ada ketuhanan yang besar itulah ada syarat-syarat calon kepala daerah. Cuman yang jadi poin di sini kan kemarin teman-teman mungkin sempat lihat banyak baliho sebelum pengesahan. Tapi kenapa orang tersebut ternyata tidak bisa mencalonkan pada akhirnya? Ternyata yang perlu kita tahu adalah pilkada itu ya penting juga kita memahami suara di DPRD. Kebetulan di DPRD Sleman itu ada 50 kursi dan itu ada sekitar 9 partai
Ya ada 9 partai yang punya 8 sorry, ada 8 partai yang punya suara di DPRD. Jadi nanti ada syaratnya di situ. Jadi nggak semua orang tiba-tiba bisa nyalonin. Sebenarnya bisa independen tanpa partai, cuman ya itu syaratnya agak berat, harus ngumpulin paling enggak 10% suara dari populasi pemilih kayak gitu. Jadi makanya kita agak kaget kok, itu mana ya yang balihonya sampai sedayu kok akhirnya nggak ada gitu. Terus banyak calon-calon yang lain kan kita kenal, kemarin ada beberapa nama kok nggak nyampe, nah itu berarti kurang sokongan dari partai. Oke, menarik sekali. Nah, jadinya teman-teman atau sobat Balai Catur atau Kasus Sleman yang nantinya mau jadi pemimpin nih, kan di masa depan kita kan sudah sebagai pemimpin minimal untuk dirinya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sedikit tahu lah, kita ulas sedikit seperti itu. Nah, sebenarnya di sini kita tidak ada tendensi apa-apa ya, Mas Iman dan Mbak Nur. Jadi pure kita tujuannya membantu seluruh warga Sleman biar lebih tahu kita bantu pemerintah juga nih, pemerintah dan juga KPU untuk mensosialisasikan kandidat karena kita juga tahu di masa Covid ini susah izin kegiatan susah, kampanye juga nggak bisa, susah. Jadi mungkin ini Balai Catur menjadi pionir, salah satu inspirasi bagi seluruh desa di Sleman untuk lebih aware terhadap kontestasi politik supaya pilkada bisa murah. Pilkada mahal soalnya. Pilkada mahal. Nah, itu ya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi pilkada secara umum. Nah, ini untuk teman-teman yang belum tahu nih tentang teknis pilkada, ke Mbak Nur mungkin untuk pilkada Sleman atau pilkada serentak ini untuk waktunya kapan sih Mbak? Terus pelaksanaannya seperti apa, tempatnya di mana dan lain-lain. Kalau untuk waktunya sendiri dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Jadi akhir tahun besok kita tinggal sebentar lagi sih. Terus untuk tempatnya itu di TPS. Di TPS biasanya setiap dusun itu pasti ada satu, kalau enggak ya 2, tergantung jumlah penduduk dari wilayah tersebut. Terus untuk teknis pencoblosannya masih pakai sistem pencoblosan ya, manual, belum elektronik. Oke, jadi TPS-nya di dusun masing-masing ya? Iya. Nah, terkait pilkada ini ke Mas Iwan, seberapa penting sih peran kita terhadap pemilihan kepala daerah itu sendiri? Menurutku sangat penting banget karena kita sebagai warga yang baik kita harus mendukung pilkada ini supaya nantinya kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik yang kita harapkan seperti apa, yang bisa membantu rakyatnya, tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Kira-kira proses pemilihan kepala daerah yang baik itu seperti apa Mas? Menurut Mas ideal sekarang itu. Nah, apa nih orang ini menurut Tadi tekniknya gue ya, menurut gue ideal lah. Punya orang enggak gimana? Yang ideal. Menurutku ya sesuai apa namanya? Prosedur. Tidak menyalahi aturan. Yang diadu itu program. Iya, program bukan ini. Yang buat mahalan ya. Itu sih tadi yang paling penting. Jadi untuk pemimpin kita nih ya, siapa tahu kan Bu Gustini atau Bu Sri Maten atau Pak Danang nonton nih ya, segera buat video atau apa tentang sosialisasi program-programnya. Tapi di sini kita juga sedikit akan mengulas tentang ketiga kandidat secara adil. Oke, ada dengan itu ya, nanti kita di sini coba bakal bahas satu persatu secara adil. Ya nggak tendensius ke salah satu, tapi yang ngeceh dan muji salah satu jangan dianggap lah. Maksudnya ya itu cuma opini kita. Jadi mending mulai kita bahas saja dari mulai pasangan nomor 1. Calonnya ada berapa sih Mas? Calonnya ada 3, lupa. Calonnya ada 3. Lupa disebutin dulu aja. Oke, calon yang pertama itu ada Bapak Danang Wicaksono Sulistia. Itu berpasangan dengan Raden Agus Kolik. Itu jadi
Nomor 1. Nomor 2 itu ada Bu Sri Muslimatun sama ada Bapak Amin Purnomo. Nomor 3 Gustini Sri Purnomo sama Danang Maharsa. Jadi ada 3 calon ya pada kontestasi Pilkada Sleman kali ini. Nah, kira-kira apa aja sih dari teman-teman yang dibutuhkan nih? Yang pertama kan ada profil calon, terus yang kedua rekam jejak, terus yang ketiga itu program. Visi misi juga, dan partai pengusung mungkin. Betul. Nah, jadi nanti teman-teman mempunyai perspektif sendiri sih, bagaimana cara memilih dan juga pilihannya ada di mana. Kita minta bantuan kepada kantor dan juga Mas Iwan ya untuk sebagai wiki. Oke, mungkin poin-poinnya aja secara singkat atau program-program per poin, nanti baru yang menarik kita bedah. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya, Bapak Danang Wicaksono Sulistyo. Beliau profil sedikit ya. Beliau itu adalah ketua DPD Partai Gerindra. Pernah menjabat di Sleman juga dan pernah menjabat di Kalimantan. Ya. Ketua DPD. Kemudian untuk visi misinya, untuk yang pertama visi mantap Sleman mandiri bermartabat. Mantap. Misinya yang pertama, kemandirian ekonomi yang berkeadilan. Yang kedua, pembangunan wilayah berkualitas, merata, berkarakter budaya serta berwawasan lingkungan. Yang ketiga, sumber daya manusia unggul, berakhlak dan berbudaya. Yang keempat, tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang bersih dan profesional. Yang kelima, memperkuat peran lembaga pendidikan tinggi dalam rangka mengembangkan masyarakat cerdas dan berkarakter. Misinya. Kemudian untuk programnya. Untuk program dari BWS ACH ada 9 program unggulan mantap. Yang pertama, alokasi anggaran per MT. Yang kedua, pengembangan BUMDes serta perputaran ekonomi lokal dari dan untuk masyarakat. Yang ketiga, internet gratis di setiap pedukuhan. Yang keempat, program bantuan dan sarana pendidikan untuk menciptakan generasi muda kreatif dan inovatif. Yang kelima, program pelayanan permodalan dan pemasaran untuk UMKM. Dan yang keenam, pembangunan kawasan khusus olahraga dan wisata terpadu. Yang ketujuh, menata Merapi sebagai area penangkap air dan daerah wisata berbasis mitigasi bencana. 8. Mendorong kemitraan perguruan tinggi dan kelurahan demi terwujudnya Sleman sebagai pusat kajian masyarakat ilmiah. Yang terakhir, transportasi gratis untuk kendaraan darurat di setiap kelurahan. Ada 9 program mantap. Kemudian visinya ada 5, ada 9. Sebelum kita bedah lanjut dulu. Setelah program ada partai pengusungnya. Jadi untuk partai pengusungnya ada Gerindra sebanyak 6 kursi, PKB, PPP, terus partai pendukungnya ada 4, ada Perindo, ada PSI, ada PBB, sama Gerindra. Banyak yang rame benar. Ada 7 partai ya berarti. Tapi yang di sini yang mengusung 3, yang mengusung 3, yang mendukung 4. Jadi pengusung itu seperti apa sih? Pengusung itu partai yang dia punya kursi di DPRD. Kalau pendukung ya bukan Tembure. Tapi terus ya hasilnya mendukung, tapi dia tidak punya kursi di DPRD. Bercanda. Terus udah itu tadi pasangan nomor 1 dan mau dibahas dulu nggak apa yang paling menarik poin menurut Mas Iwan? Yang paling menarik dari entah programnya atau visi misinya menurut apa Mas? Paling wah ini menarik banget. Menarik dikritisi, menarik di wah ini kudu dilakukan. Mungkin untuk misi nomor 1 ini sangat menarik
kemandirian ekonomi yang berkeadilan. Oke. Nah, gimana sih Mas? Menurut Mas Arus sama Mas Akal? Oh, soalnya kan saya apa kapital. Saya sendiri main judi. Saya kaya aku, tadi kaya aku. Oke, ini berarti kita kita diskusi cair aja ya. Berarti ini mesti wawancara sendiri apa? Oke. Untuk kemandirian ekonomi yang berkeadilan tak hubungkan dengan rencana strategis RT RW Sleman dulu nih. Dibagi menjadi 4 wilayah. Nah, nanti itu Sleman akan dibagi menjadi 4 kawasan. Yang pertama kawasan Sleman Tengah dulu ya sebagai kawasan perkotaan, terus Sleman Barat sebagai pariwisata berbasis agrowisata, Sleman Utara sebagai kawasan wilayah pariwisata berbasis mitigasi bencana, dan yang terakhir kawasan lain mana? Timur ya sebagai cagar budaya. Jadi Nah, nanti Sleman akan bagi 4. Nah, pembangunan itu yang menurut kami, yang menurut kita bersama, kawasan yang akan menimbulkan kemandirian ekonomi yang berkeadilan. Jadi kalau bisa sesuai potensi daerahnya masing-masing kita kembangkan. Kalau ada informasi kasih tahu rakyatnya untuk ini loh bakal ada ini, terus ini loh kita buat bersama kayak gini biar masyarakatnya semakin makmur dan sejahtera. Jadi cukup menarik juga sih kemarin perda tentang RW itu kan bakal mengkotakkan tapi mengklasifikasikan Sleman jadi sesuai segmennya gitu. Jadi kan damping kita cah kota bos. Saya nanti kalau saya perkotaan nanti tanahnya mahal. Nggak bisa beli rumah. Aku bisa bantu. Jadi tapi menurutku yang paling menarik nih salah satunya dari DWS Aceh itu tuh soal dia dengan perguruan tinggi. Ya mungkin itu nggak aku temuin juga di di kandidat yang lain gitu, bahwa dia mikir juga bahwa ini loh di Sleman tuh unik tuh hampir semua di Sleman gitu. Hampir semua ya, maksudnya kayak UGM di Sleman maksudnya kan, UNY, UPN, UII, UMY gitu, hampir semua tuh sebenarnya Sleman. Dan di situ tuh dia tuh ngelihat bahwa ini loh ada potensi ada istilahnya ada potensi yang bisa kita maksimalkan. Jadi kan selama ini bukan banyak sih, terjadi gap antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Walaupun ada KKN ya, tapi itu ngomong kosong. Aku salah kayak KKN. Anak juga nggak pakai KKN. Formalitas. Itu menarik salah satunya. Terus apalagi dari Mbak Nur yang paling menarik apa nih menurutmu? 1 poin. Ini program dari DWS. Yang nomor 2, pengembangan BUMDes sebagai perputaran ekonomi lokal dan untuk masyarakat. Nah, aku tertariknya tuh sama BUMDes. Jujur saja di wilayah kita nggak punya. Ini tuh jujur aku belum tahu kayak gitu. BUMDes itu seperti apa di sini? Jadi memang yang menarik itu ya kan tempat kita belum ada. Ya nggak tahu mungkin ada, cuma gitu ya mungkin ada. Kita yang nggak tahu. Iya. Ini mencurang siapa tidak tahu. Jadi emang BUMDes ini termasuk masuk ke masalah Mas Kiwan tadi itu bahwa kita pengen Pak DWS ini pengen kemandirian ekonomi yang berkeadilan. Jadi itu nanti bakal dimasukin bahwa ya uangnya itu perputarannya kalau bisa di desanya masing-masing kembali. Oke, mungkin itu ya tentang DWS Aceh. Jadi untuk teman-teman yang nanti kepikiran buat tak milih DWS Aceh, nah itu nanti pokoknya mau milih ya, itu bisa menjadi salah satu referensi dia bahas tentang BUMDes atau ini bakal mitra atau cacah kampus nih, ibaratnya itu boleh. Jadi itu alasan bisa menjadi latar belakang teman-teman nanti yang mau milih DWS Aceh. Jadi monggo jangan lupa nanti nomor 1. Ini jangan dipotong ya, gede dipotong. Jangan dikira tuh kampanye udah kamu cari selanjutnya bahannya juga ya itu. Oke, langsung aja Mas Arkal. Kali ini kita akan melanjutkan membahas untuk paslon nomor 2 Sri Muslimatun dan juga Pak Amin Purnomo. Gantian Mas Iwan sekarang yang menjelaskan kita ya Pak dulu.
Mungkin kali ini dari daerah Haji Hajah Sri Muslimatun MKes, pendidikan terakhir S2 Magister Ilmu Kedokteran Kesehatan Masyarakat UGM. Terus perjalanan karir Kepala Substanstalasi RSUP DR Sarjito, terus Direktur RS Sakinah Idaman. Yang ketiga banyak ini Mas. Ya, termasuk wakil Iya, bupati. Ketua Yayasan Sakinah Idaman, Wakil Bupati Sleman. Wakil Bupati Sleman saat ini ya. Ya. Terus untuk apa ini? Visi misi dari Bu Sri Muslimatun. Yang pertama, terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang lebih maju, mandiri, sejahtera, berdaya saling dan berkepribadian. Oh ini berdaya saing, maaf. Terus yang selanjutnya ada misi. Yang pertama, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi. Yang kedua, meningkatkan pelayanan dasar yang mudah, merata, berkualitas dan berdaya saing. Yang ketiga, mengembangkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang terakhir ada memajukan kebudayaan yang berkarakter dan berkemajuan. Gitu. Menarik. Ya. Sekarang terakhir untuk program unggulan. Yang pertama ada Puskesmas Sambangi Dusun. Yang kedua ada rintisan badan usaha milik dusun. Ketiga ada pengelolaan balai budaya dusun. Yang keempat ada bank sampah dusun. Yang kelima ada infrastruktur dusun mantap. Dusun mantap. Iya, mantap dusun. Sama nomor 1 jadi. Sama-sama mantap. Yang keenam ada pembebasan pajak PBB bagi petani. Wah, ini mensejahterakan petani ya. Yang ketujuh ada jaminan kemudahan wirausaha bagi warga Sleman. Yang ke-8 ada fasilitas kegiatan dan infrastruktur rumah ibadah. Yang ke-9 pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan merata. Yang ke-10 ada pelayanan publik yang inklusif. Yang ke-11 ada pengembangan cakropreneur. Wah, mantap ini dan pusat serawung warga. Narik. Jadi untuk pasangan nomor 2 ini diusung oleh 3 partai, ya. 3 partai. Itu ada Nasdem, ada Golkar, ada PKS dan pendukungnya ada Berkarya. Oke. Ini menarik sebenarnya. Aku agak apa ya, kemarin tuh PKS 6 kursi ya kan, tapi yang menjadi calon bupatinya yang Nasdem yang 3 kursi, yang Golkar yang 5 kursi ya. Berarti di situ di sisi pilkada itu bahwa menarik juga bahwa ada sosok gitu loh, ada peran sosok yang lebih daripada sekedar partai. Oke. Oke, kita bedah Mas. Kita ulik untuk Bu Sri Muslimatun dan juga Amin Purnomo yang disingkat Mulia. Mulia Sleman. Bukan itu Mas. Oke. Nah, yang menariknya di sisi programnya Bu Muslimatun dan Amin Purnomo ini tendensinya itu ke dusun ya. Dusun, orientasinya itu langsung ke dusun. Kalau di yang tadi kan lebih ke nanti desa kayak gitu, lingkupnya ini lebih ke dusun ya. Ini mumpung di rumah Pak. Ini catatan dulu. Menurut Mbak Nur, gimana sih program-program dari Mulia ini yang khususnya untuk pedukuhan? Kan Mbak Nur juga mengamati tingkat pedukuhan. Sebagai anak dusun ya Mas ya, ya cukup menarik sih, karena hampir semua dari programnya itu berfokus ke dusun. Dan dibandingkan dari bukan membandingkan juga sih, dari 2 calon ini yang masuk ke dusun itu baru Mulia ini. Orientasinya orientasi dusun. Dan yang paling menarik itu kalau menurutku ya, poin ke-11. Tapi bukan dusun lah ini. Ya itu ada dusun juga sih. Pengembangan cakropreneur dan pusat seramung warga. Jadi entah kenapa dari tadi itu perekonomian tuh yang benar-benar Jadi ini ada cakropreneur. Apakah nanti akan membangun cakro? Cakro sebagai pusat. Bentuknya tuh kayak gimana ya nanti cakropreneur?
barang-barang gitu. Iya. Betul. Atau ada kayak gambaran mungkin dari nanti tuh kayak ada jublu mungkin ya kayak jublu mungkin dari pusat serawung tapi sambil ada usahanya ya nggak Iya. tahu ya Mungkin bisa jadi. nah aku nangkepnya kayak gitu ya tapi kan kita belum tahu nih sebenarnya nanti kayak gimana kalau kita ketemu nanti sama busur mantan nah nanti dijelaskan Bisa ditanyakan. ya, kita tanya tuh poin tapi yang paling menarik adalah di sini kan memang backgroundnya dia tadi yang disampaikan beliau yang disampaikan oleh Mas Iwan juga bahwa backgroundnya itu memang kesehatan. Iya, benar. Jadi di awal tadi ada puskesmas sama susu kayak gitu dan yang menarik tuh karena kan orang Pedukuhan juga melihat bahwa dusun itu tuh selalu bukan mepet nanggung nggak punya badan usaha ya kecuali yang punya daerah desa dusun wisata desa wisata itu kan susah gitu loh dan di sini beliau mandangnya kayak orientasi itu lebih ke dusun dan ada di sini ada 1112 ya ada 1000-an perdukuhan di Sleman ini yang menarik nanti kalau setiap perdukuhan punya 11 program gitu tadi Dan juga ada dana dusun juga ya. ya kalau Pak Dubes tadi dana RT Dana RT. ya alokasi per RT kalau sekarang jalannya langsung ke dusun masing-masing tuh jadi mungkin buat teman-teman nanti yang pengen memilih Busri Muslimatun bisa punya banyak alasannya ya wah aku pengen beliau backgroundnya kesehatan monggo atau wah aku ini kader partai Nasdem Golkar atau PKS monggo atau penasaran sama cekro-trainer tadi pusat serawung cakro trainer kemudian orientasi pemimpin yang berdusun Dusun, itu ya. bagaimana nah itu nanti bisa milih beliau Betul. pilih nomor 2 Jangan anu lagi. Salah dipotong jadi aku tak berani kok kok pengen nomor 1 saya kira ngomong jadi tak dikira aku pilih ya aku milih sih tapi yang belum Rahasia. Rahasia. Oke. Ada lagi tambahan? ada lagi nggak yang menarik nih soal mulia soal Sri Muslimatun sama Pak Amin jadi untuk teman-teman ya monggo lah itu nanti lingkup dari apa sedikit gambaran tentang pasangan urut nomor 2 Dua, Sri Muslimatun dan juga Pak Amin Purnomo. nah yang ketiga yang terakhir Atau lanjut ya, kita ke nomor 3 yaitu Bu Kustini dan juga Danang, Pak Danang. ya Pak Danang Maharsa ini Danang Maharsa Beda ya. tapi Danang Wicaksono Pak Danang Wicaksono, kalau sekarang wakilnya Pak Danang Maharsa. Ke siapa nih Pak? benar nggak Pak? Oke, untuk calon yang ketiga yaitu Ibu Dr. Randa Haji Kustini Sri Purnomo bersama Pak Danang Danang Maharsa. Maharsa. Nah, beliau ini adalah dan istri dari Pak Sri Purnomo. Oke. Gitu. Jadi ibu. Ya, Bupati. Bupati. Ibu Bupati. Ketua PKK. Ya, untuk riwayat organisasinya, beliau itu adalah Ketua TP PKK Kabupaten Sleman, Ketua Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, terus beliau juga di pimpinan daerah Aisyah Sleman, terus Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Sleman, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, terus Ketua Yayasan Kanker Indonesia Kabupaten Sleman, terus sama Dharma Wanita Kabupaten Sleman. Ya. Terus untuk visi misinya untuk KSP dan DM. Ya, isi. Yang pertama, terwujudnya masyarakat Sleman yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan, dan memiliki jiwa gotong royong. Yang kedua, cerdas. Oh ini dia ya? Oh di breakdown lagi. Oke, cerdas. Pemerintah dan masyarakatnya dapat memecahkan setiap masalah yang timbul dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, sejahtera, menciptakan masyarakat yang adil, makmur, ditandai dengan derajat pendidikan dan kesehatan serta kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik. Yang keempat, berdaya saing, masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan di masa yang akan datang. Untuk misinya ada 5. Yang pertama, membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten yang cerdas. Yang kedua, meningkatkan ketahanan masyarakat
dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana. Yang ketiga, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk menciptakan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Yang kelima, membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada enam, menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong. Itu tadi Cukup panjang. Jadi yang terakhir sekarang bahas programnya. Oke, ada 20 program Mas. Ada Ini 20 disingkat program ya. strategis. Ya, poinnya aja berarti. Oke, yang pertama peningkatan pengelolaan pendidikan. Yang kedua, perlindungan dan jaminan sosial. Yang ketiga, pengelolaan bencana. 4, pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. 5, pengembangan UMKM. 6, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. 6, itu 7, pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. 8, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. 9, pengembangan pemukiman. 10, penyelenggaraan jalan. 11, perlindungan perempuan. 12, peningkatan kualitas keluarga. Terus perlindungan khusus anak, pengembangan seni olahraga dan kepemudaan, pengelolaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, terus peningkatan administrasi pemerintahan desa, informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan, yang terakhir penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oke. Banyak ya. Itu kayaknya semua segmen kayaknya, semua bidang ya. Nanti breakdownnya nanti aja. Oke. Tapi ini tak amati tadi programnya juga masih sama kayak nomor 1 yaitu tingkat desa ya. Ya, masih orientasinya nanti dia ke desa. Ya. Walaupun yang nomor 1 juga ada yang ke RT sih ya sebenarnya, lokasi anggaran dan lain sebagainya. Cuman secara garis besar tadi juga dia menyampaikan semua segmen gitu loh, ada perempuan, terus olahraga, seni dan lain sebagainya. Dan untuk pasangan nomor 3 ini itu diusung oleh 2 partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional (PAN). Jadi PDIP itu termasuk yang paling banyak jumlah kursinya dari 30%. 30% itu dari DPRD Sleman itu PDIP. Kemudian kalau PAN itu 6 kursi. Kemudian untuk pendukungnya itu salah ada Demokrat dan Gelora. Dan Gelora, partai barunya Fahri Hamzah dan Anies Mata. Partai 4 belum ada ya? Belum launching. Tapi Monggo mangga. bukan ada nomor. Oke. Ada yang mau dibahas nggak yang paling menarik apa Mas? Mau dibahas. Jadi Bu Gusti Purnomo ini adalah istri dari Bupati saat ini, ya. Pak Sri Purnomo. Kalau anaknya itu Mas Raudi. Oh iya juga. Anaknya 3 dokter semua kan? Dokter semua. Nah itu yang sekarang juga duduk di DPRD Sleman. Oke, Mas Kemudian calon wakilnya Pak Danang Maharsa itu juga masih aktif di DPRD Sleman fraksi PDI Perjuangan. Itu backgroundnya ya, latar belakangnya. Kemudian kalau bicara program, jadi ada teman-teman apa sih yang pengen diulik gitu? Dari aku ya, mungkin dari ini pengembangan UMKM. Karena saya sendiri selaku iya. Gitu, mungkin dari Mas Arul atau Mas Arka. Oh iya, Mas Iwan ini punya usaha, jadi nanti kalau pesan apa-apa bisa ke Mas Iwan, pesan apa? Apa-apa itu. Ini titipan sponsor ya. Pesan kaos dan lain sebagainya itu nanti hubungi Mas Iwan itu bisa. Nah, jadi lebih orientasinya balik lagi ke masalah UMKM ya, UMKM bahwa beliau juga fokus ya dimulai dari tadi masalah permodalan dan lain sebagainya ya. Tapi yang menarik itu sebenarnya pengelolaan bencana. Nah, tadi ada poin di situ ada pengelolaan bencana. Berarti kan karena memang kita ini kondisinya itu kan ada di tengah antara gunung Merapi yang dekat
Kemudian ya Parangtritis juga nggak terlalu jauh kan ya pantai selatan. Artinya di kita itu bakal ya amit-amit sampai kejadian, tapi akan terjadi pasti dalam skala beberapa waktu, entah gempa, tsunami, gunung meletus. Nah di sini mungkin baru calon ini ya dari yang kedua tadi itu yang membahas soal bencana. Nah ini jadi yang aku belum nemu di calonnya tadi adalah masalah poin pengelolaan bencana, bahwa yang bersangkutan kandidat ini udah mulai bahwa Sleman itu termasuk rawan gitu, resikonya terhadap bencana itu tinggi. Ya, ini nggak ada di nomor 1 maupun 2, nah itu ada di 3. Dan juga aku baca di flyer juga pengembangan sport center kelurahan Sleman. Pengembangan sport center, bayangin aja nanti ada Balai Catur Sport Center. Sleman itu terkenal lapangan desanya itu termasuk yang bagus-bagus, banyak yang bagus, termasuk Banyuraden itu bagus. Ya kan, Balai Catur semoga segera. Semoga bagus. Oke. Jadi gitu sih. Jadi tapi tadi poin-poinnya ya, jadi dari ketiga calon ini kita dapat ada beberapa poin yang sebenarnya secara formal sama ya. Jadi ya tujuannya bagus, baik gitu kan. Tapi ada perbedaan di antara ketiganya dari masalah orientasinya, lebih kemana, dari segmentasinya, kemudian fokus utamanya itu apa, kemudian ada hal yang berbeda. Karena kalau ingat nomor 2, aku pasti ingat Cakruk Prengan. Yang terbesit di kepala aku pasti Cakruk Prengan. Kemudian kalau nggak disunisasi. Ya, disunisasi. Terus kalau DWS ya aku ingat ada alokasi per RT. Mitra kampus yang paling beda. Aku mikirnya bisa sampai ke sana gitu loh. Tapi kalau Muslim Sri Purnomo sport center setiap desa. Nah, jadi itu ya yang mungkin jadi apa ya? Jadi yang pertimbangan gitu. Ternyata di bagusnya mereka itu ada perbedaan. Menarik sih kalau intinya kalau ngomongin pemilihan apapun ya dari tingkat desa sampai tingkat nasional, kalau kita ngomongin program itu asik ya. Asik. Terus sekarang mau foto dadak moco lah akeh bos. Soalnya kita coba jangan sampai salah, soalnya aku jangan dibalik ya. Nanti kamu salah ya. Nah, jadi memang banyak program itu lihat tuh kayak koran seperti itu program yang memang bahwa menjadi pemimpin itu enggak gampang. Dan kerjanya kolektif kan, ya mungkin itu pemikirannya sendiri. Dan ini juga kalau jadi pun kita harus ikut serta. Benar. Mungkin tanggapan terakhir dulu, enggak terakhir dulu, jadi tanggapan terakhir dari Mbak Nur dan Mas Iwan tentang 3 kandidat ini apa? Yang ingin disampaikan harapannya dari saya dulu atau Mbak Nur? Oh ya. Pemimpin dulu. Iya, dari saya dulu ya sebagai laki-laki. Saya tadi sport. Mungkin harapannya dari ketiga calon bisa mewujudkan visi dan misinya secara menyeluruh, enggak cuma ini toh, dan ini kan rata ya Mas, ke semua yang tadi ada ke dusun, ke balai desa. Nah itu dilakukan ke semua, jangan cuma iki wae sih iki wae sih menyeluruh, jadi adil gitu. Itu sih dari saya Mas. Itu ke pemimpin kita. Kalau untuk ke masyarakat Sleman secara umum ya Mas. Jadi untuk yang nonton nih harapannya apa dalam memilih pemimpin mungkin? Buat teman-teman yang mau memilih ya, gunakan hak pilihnya secara netral tapi objektif ya. Jangan cuman tergantung wah aku melu iki wae karena apa gitu. Terus cuman gara-gara money politik, jangan. Kita harus benar-benar dari hati nurani kita. Mungkin dari pertimbangan program visi misi yang bagus itu gitu. Kalau dari Mbak Nur? Kalau dari saya, untuk siapapun nanti yang terpilih, semoga tetap amanah dan bisa menjalankan program yang telah diusulkan dengan baik dan terlaksana. Untuk masyarakat, terutama untuk kita ya yang masih muda, lebih aware lagi untuk terhadap pilkada ini. Jadi cari tahu paslon-paslonnya itu
visi misinya, terus program-programnya apa, bisa follow IG-nya, semua di follow aja nggak apa-apa. Semua Untuk cari tahu perkembangannya itu seperti apa. Siapa tahu kok nanti aku pilih iki, tapi kok di tengah jalan tuh kayak bimbang kayak gitu, mungkin ada seperti itu. Nah terus yang selanjutnya kita juga tetap mengawal pilkada ini supaya baik gitu loh. Ya kalau nanti di tengah jalan itu ada sesuatu yang sekiranya nyeleweng, kita tuh bisa ikut mengawasi. Kalau ikut mengawasi gitu lah. Yang terbaik itu seperti apa? Oke. Itu sih. Benar sekali teman-teman. Jadi yang mensosialisasikan tidak hanya KPU, tapi seluruh masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan para kandidat. Terus yang mengawasi tidak hanya Panwaslu, tapi seluruh warga Sleman. Jika ada kecurangan, jika di tengah jalan ada sesuatu yang kurang baik, kita harus lawan bersama seperti itu. Tapi jangan mensosialisasikan yang hoax ya. Jadi nanti lagi ya, jangan seperti itu. Tapi kita bangun bahwa politik itu tuh sebenarnya menyenangkan, murah harusnya. Harusnya kita yang butuh gitu. Ayo undang pemimpin kita, tehnya tak siapin Pak Mendenio. Oke, dan harapannya nih dari saya sendiri, nah di Balai Catur ini sebagai inisiator pilkada 0 rupiah. Jadi bagaimana calon pemimpin itu tidak mengeluarkan sama sekali dalam berkampanye, khususnya di Balai Catur. Nah kalau bisa diikuti desa lain, itu bagus. Ya kita pengen bentuk bahwa orang-orang kue nek misalnya nganggo duit bingung milih malah salah pilih, berarti gitu. Kita pengen membentuk mindset bahwa jangan sampai kita milih gara-gara uangnya gitu. Siapa tahu besok Mas Iwan, Mbak Nur maju itu kita tidak perlu ngoyo. Aku mau bayangnya. Masa aku kayaknya nyalon ke bentuk primadona ya kan. Itu sudah rendah nggak bisa nyalon bupati. Nggak bisa nyalon bupati ini sekolah kuing. Duitnya ngumpul, umurnya wis tak nyanda. Oke, ada lagi yang saya. Jadi mungkin ini nggak bisa membuat teman-teman memahami secara keseluruhan karena memang durasi juga ini mungkin udah 50 menit, hampir 50 menit. Jadi memang kita tidak bisa menjelaskan ini secara penuh. Tapi harapan kita ini bisa menjadi gambaran dasar biar teman-teman lebih penasaran memang, dan mungkin nanti dalam kesempatan kita ada konten yang lainnya, mungkin ketemu dengan calon-calon yang ada atau kita bertemu dengan tim sesnya, kita mau tanya-tanya lebih lanjut tentang program masing-masing kayak gitu ya Mas Arul. Oke, terima kasih Mas Arkal. Nah, jadi untuk teman-teman intinya tidak berhenti di sini. Cari tahu lebih luas di sosial media dimanapun yang teman-teman ingin tahu seperti itu. Itu mungkin sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Terima kasih nih Mbak Nur, Mas Iwan sudah meluangkan waktunya, sudah nge-print itu juga. Ternyata. Tapi udah terniang nih, aku udah tahu jadinya. Mau mana yang tak pilih ya. Oke, siap. Mungkin itu saja konten dari Balik TV edisi Bedah Pilkada. Saya Syahrul Raka. Saya Khalil Destianto. Sampai sini dulu. Sampai jumpa warga Sleman dan juga warga Balai Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.